Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, di Indonesia sudah dilakukan eksplorasi dan produksi minyak bumi. Pengusahaan minyak bumi di Indonesia memang tergolong yang tertua di dunia. Pengeboran minyak pertama di Indonesia yang dilakukan oleh J. Riring tahun 1871 hanya berselang 12 tahun setelah pengeboran minyak pertama di dunia oleh Kolonel Edwin L. Drake dan William Smith de Titusville tahun 1859 di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Meskipun demikian, berbeda halnya dengan sektor perkebunan dan pertanian yang sudah ratusan tahun diperah. Sektor pertambangan baru dikembangkan oleh Belanda pada abad ke-19. 2 abad lebih setelah FOC didirikan, sektor pertambangan belum menjadi andalan pendapatan pemerintah kolonial. Hal ini bisa dilihat dari adanya Indiske Midgetwit, produk undang-undang pertambangan pertama yang baru dibuat oleh Belanda pada tahun 1899. Pada pertengahan abad ke-19, Corps of the Mining Engineer, suatu institusi Belanda, telah melaporkan penemuan minyak pada dekade 1850-an, antara lain di Kerawang tahun 1850, Semarang 1853, Kalimantan Barat 1957, Palembang 1858, Rembang dan Bojonegoro tahun 1858, Surabaya dan Lamongan 1858. Temuan minyak terus berlanjut pada dekade berikutnya, antara lain di daerah Demak pada tahun 1862, Muara Enim pada tahun 1864, Purbalingga pada tahun 1864, dan Madura tahun 1866. Cornelis de Groot yang saat itu menjabat sebagai Head of the Department of Mines pada tahun 1864 melakukan hasil eksplorasi dan melaporkan adanya area yang prospektif. Laporannya itulah yang dianggap sebagai milestone sejarah perminyakan Indonesia. Sosok Belanda lainnya yang cukup dikenal dalam milestone perminyakan Indonesia adalah J. Riring yang menemukan adanya rembesan minyak di daerah Majalengka, daerah di lereng Gunung Ciremai, sebelah barat daya kota Cirebon. Minyak tersebut merembes dari lapisan batuan tersier yang tersingkap ke permukaan. Berdasarkan temuan itu, ia lalu melakukan pengeboran minyak pertama di Indonesia pada tahun 1871. Pengeboran pertama ini memanfaatkan tenaga hewan lembu. Total sumur yang dibor sebanyak 4 sumur dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi yang merupakan produksi minyak bumi pertama di Indonesia. Keberhasilan J. Riring menemukan minyak meskipun secara keekonomian tidak komersial menjadi tonggak perkembangan pengeboran minyak di Indonesia. Selama periode 1882 sampai 1898 telah dilakukan pengeboran di daerah-daerah lainnya seperti di Langkat, Sumatera Utara, Surabaya, Jawa Timur, Kutai, Kaltim, dan Palembang, Sumatera Selatan. Era ini disebut juga era pioner, sekaligus sebagai awal pengelolaan minyak bumi secara sistematis melalui badan usaha yang menjadi cikal bakal perusahaan minyak Belanda. Ailco Jan Zeilker merupakan orang pertama yang memperoleh konsesi di daerah Telaga Said, Langkat, Sumatera Utara, seluas
500 bahu atau 3,5 km persegi dari Sultan Langkat pada tahun 1883. Lapangan itu ia temukan pada saat inspeksi dan menemukan genangan yang bercampur minyak bumi. Setahun kemudian lapangan ini mulai berproduksi pada tahun 1884 dan menghasilkan 8.000-an liter minyak bumi. Untuk mendukung pengembangan usaha minyak di lapangan ini, maka dibangunlah jaringan pipa dan kilang minyak oleh Jean Baptiste Auguste sepeninggal Seilker. Kilang minyak Pangkalan Brandan tersebut selesai dibangun pada tahun 1892. 6 tahun setelahnya, tahun 1898, tangki-tangki penimbun dan fasilitas pelabuhan dibangun di Pangkalan Susu. Dengan demikian, minyak mentah yang dihasilkan dapat diolah terlebih dahulu sebelum dikapalkan. Pelabuhan Pangkalan Susu merupakan pelabuhan ekspor minyak pertama di Indonesia. Pada tahun 1890, Belanda secara resmi mendirikan perusahaan minyak di Indonesia yang diberi nama NV Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij atau Royal Dutch Petroleum Company. Sebelum itu, di negeri Belanda sendiri telah dibentuk Deutsche Petroleum Maatschappij pada tahun 1887 oleh Adrian Stop. Untuk mengembangkan lapangan minyak di Surabaya, Jawa Timur, Stop memperoleh konsesi seluas 152,5 km persegi. Lapangan Kruka merupakan lapangan tertua di daerah ini. Dari lapangan Jabakota berhasil diproduksi sekitar 8.000-an liter minyak bumi. Stop kemudian membangun kilang Wonokromo pada tahun 1890 sampai 1891 untuk mengubah minyak mentah yang dihasilkan. Kilang ini merupakan yang tertua di Pulau Jawa. Sejak itu banyak berkembang konsesi-konsesi di Jawa, antara lain di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro, Rembang, Jepang. Totalnya sekitar 30 lapangan. Sejalan dengan pengembangan lapangan-lapangan itu, didirikan pula kilang minyak di Cepu, Bojonegoro. Di Kalimantan, pengelolaan minyak bumi dimulai ketika Sultan Kutai memberi konsesi kepada Jacobus Hubertus Menten pada tahun 1888. Pada tahun 1893, lapangan Sanga-Sanga mulai berproduksi. Selanjutnya, dibangunlah kilang Balikpapan pada tahun 1894. Produksi komersialnya sendiri baru dicapai pada tahun 1897. Pengapalan minyak pertama terjadi pada tahun 1898 oleh kapal tanker Shell ke Singapura. Di Sumatera Selatan, eksplorasi produksi dimotori oleh Dominikus Antonius Joseph Kessler dan Jan William IJzerman. Mereka berdua mendirikan Nederlandse Indische Explorasi Maatschappij pada tahun 1895 untuk mengelola konsesi yang ada di daerah Banyuasin dan Jambi. Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah konsesi mereka, maka pada tahun 1897 dibentuk Sumatera Palembang Petroleum Maatschappij yang masih menjadi bagian Royal Dutch. Selanjutnya dibangunlah kilang minyak mini di daerah Bayung Lencir. Penemuan lainnya yaitu di daerah Lematang, Ilir, dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya dibentuklah Muara Enim Petroleum Maatschappij. J.W. IJzerman juga kemudian membangun kilang yang cukup besar di daerah Pelaju, bersamaan dengan pembangunan jaringan pipa yang menghubungkan Muara Enim dengan kilang Pelaju tersebut.
Pada masa itu terdapat dua perusahaan besar yang berperan sebagai leader, yakni Royal Dutch dan Shell. Royal Dutch bergerak di bidang eksplorasi, produksi, dan penghilangan, sedangkan Shell, perusahaan raksasa Belanda lainnya, bergerak di bidang usaha transportasi dan pemasaran. Kedua perusahaan besar ini kemudian merger pada tahun 1907 menjadi Royal Dutch Shell Group, yang kemudian dikenal dengan Shell. Di bawah grup ini dibentuklah De Bataviasche Petroleum Mix atau BBM untuk produksi dan penghilangan, dan Anglo-Saxon Petroleum Choi untuk transportasi dan pemasaran. Berdirinya Royal Dutch Company pada tahun 1890 tidak terlepas dari upaya Schleicher yang berhasil menemukan minyak secara komersial di Telaga Said, Sumatera Utara. Atas temuan komersialnya itu, Schleicher lalu berangkat ke Belanda untuk menandatangani proposal pendirian perusahaan minyak terbesar di Hindia Belanda yang berpusat di Pangkalan Brandan. Dia sendiri lalu ditunjuk untuk memimpin perusahaan itu. Pada tahun itu juga ia wafat dan digantikan oleh De Gilder yang bertugas mengembangkan lapangan-lapangan baru. Sementara itu, Shell, perusahaan yang didirikan oleh Marcus Samuel pada tahun 1897, pada awalnya hanya merupakan perusahaan yang menjual kulit kerang di kota London. Komunitas pertamanya inilah yang dijadikan logo perusahaan hingga sekarang ini. Masuknya kartel-kartel raksasa minyak dunia dalam industri migas di Hindia Belanda diawali dengan terbitnya Undang-Undang Pertambangan Indische Miswet pada tahun 1899. Undang-undang ini memperbolehkan pihak swasta untuk terlibat di dalam pengusahaan minyak bumi setelah sebelumnya pemerintah kolonial melarang keterlibatan pihak swasta. Standard Oil of New Jersey, yang merupakan perusahaan swasta pertama, datang ke Hindia Belanda pada tahun 1912. Mereka lalu mendirikan anak perusahaan bernama Nederlandse Kolonial Petroleum Maatschappij. Hanya berselang 10 tahun, perusahaan itu mampu berproduksi hingga 10.000 hingga 20.000 barel per hari dari sumur talang akar. Keberhasilan ini mendorong NKPM membangun kilang di Sungai Gerong pada tahun 1926. Pada tahun 1924, Standard Oil of California, SoCal, grup Standard Oil yang lainnya datang ke Hindia Belanda. SoCal kemudian bergabung dengan Texaco yang mendirikan perusahaan joint venture bernama NPPM, Nederlandse Pacific Petroleum Maatschappij. Pengeboran pertama mereka lakukan pada tahun 1935 di Blok Sebangga, sekitar 65 km utara Pekanbaru, dan menghasilkan minyak meskipun tidak terlalu besar. Penemuan besar mereka terjadi pada tahun 1944 pada saat ahli geologi NPPM melakukan pengeboran di sumur Minas 1. Temuan inilah yang merupakan cikal bakal penguasaan Chevron terhadap cadangan minyak terbesar Indonesia saat ini. Demikian sejarah eksplorasi minyak di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di catatan sejarah yang lainnya.